Karena sekarang ini ibu bapak hati-hati, gampang sekali orang menilai manusia itu waliullah. Ada orang gila puasa, nggak ada orang gila puasa, nggak ngerti apa-apa tentang agama dalam gangguan jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Titos Minoritas. Semoga kita diberi kesehatan dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Haji Rohma Irama dalam ceramahnya menegaskan agar umat tidak mudah terpengaruh oleh orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, yang mengaku atau dianggap sebagai wali dari golongan Baklawi. Yang mengingatkan bahwa banyak orang salah menilai, padahal kewalian tidak ditentukan oleh penampilan atau pengakuan, melainkan oleh keimanan, ilmu, dan amal soleh yang nyata. ODGJ kok dianggap wali? Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, saudara saya Kiai Haji Junaid Al-Baghdadi, Al-Mukarramun, para alimil ulama, para asatidah, bapak-bapak pimpinan pemerintahan dari TNI, Polri maupun swasta yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia Fahmi Tamami, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PWLS, dan saya mau tanya di sini, ini pecinta-pecinta Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, betul? Ada enggak di antara pecinta Kiai Haji Al-Baghdadi yang ngefans sama Rhoma Irama? Ada enggak yang fansnya Soneta? Itu namanya Forza. Forza! Forza! Sekian lama. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat, sekali lagi kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk waliullah Sultanun Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Insyaallah Sultanun Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani saat ini menyaksikan acara ini dari barzakh.
Kenapa? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun." Jangan kalian kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup dan tapi kalian tidak menyadari. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal dalam khazanah agama Islam sebagai Sultanul Aulia, Sultanul Aulia di bumi dan di langit. Ajaran beliau subhan di bumi dan di langit. Ajaran beliau subhanallah, masya Allah. Banyak kitab-kitab beliau, Allah, masya Allah. Banyak kitab-kitab beliau yang sekarang sampai detik ini dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Lalu apakah waliullah itu? Karena sekarang ini ibu bapak hati-hati, gampang sekali orang menilai manusia itu waliullah. Ada orang gila puasa, nggak ada orang gila puasa, nggak ngerti apa-apa tentang agama dalam gangguan jiwa. Agama dalam gangguan jiwa. Di Islam 2 qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadhillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian hai umat Islam dua hal yang kalau kamu berpegang kepadanya kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah Al-Quranul Karim, dan apa itu? Kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan takut sama apapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, wala yahzanun, dia tidak pernah berduka cita apapun musibah yang menimpanya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang ketiga, alladzina amanu, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah, baginya lah kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat. Kalau saya amin Allahumma. Cuman wali ini ada dua, ada waliul masyhur, ada waliul mast. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya setiap kematian, kemudian nanti balasan dari perbuatan manusia itu dituntaskannya pada hari akhirat, pada hari kiamat. Karena kalau misalnya nih pahala Kiai Junaid Al-Baghdadi diberikan di dunia, nggak muat dunia. Makanya semua nanti penyempurnaan pahala, penyempurnaan siksa di akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya nanti pahala diserahkan, diselesaikan, dituntaskan pada hari akhirat. Faham? Faham? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang nanti mati dimasukkan ke dalam syurga, dihindarkan dari neraka, itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia ini kecuali ghurur. Tahu ghurur? Ghurur itu fata morgana, semu, nothing, nggak ada apa-apanya, sesaat, fana. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanun kanu ya'lamun.
Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu mau tahu. Oleh karena itu, tazkiratul maut, mengingat mati, adalah merupakan basic, dasar untuk orientasi yang tepat. Kita harus berorientasi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua bakal mati. Harus ada target. Saya ingin mati masuk surga. Ingin apa enggak? Coba, saya ingin mati masuk surga semua. Amin. Sanggup? Saya ingin mati masuk surga, sanggup? Ya Allah. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ada perintah untuk banyak istighfar, karena dengan istighfar itu salah satu cara menghapuskan dosa sehingga bisa masuk surga. Di sini ada orang berdosa enggak? Bagi yang berdosa, yang keterlaluan, enggak usah khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada manusia yang keterlaluan di dalam berbuat dosa, keterlaluan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi orang kalau mau masuk surga gampang banget, dan masuk neraka itu sebetulnya susah. Percaya enggak? Kenapa orang masuk neraka? Karena sombong, punya dosa nggak mau istighfar, betul? Punya salah nggak mau minta maaf, punya dosa nggak mau bertobat kepada Allah, maka neraka memang yang dia cari. Na'udzubillahi min. Baik, saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan karena acara masih panjang ini. Dan mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah wal inayah, agar pandai beristighfar kepada Allah, agar pandai bertobat kepada Allah, agar diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wafat dalam husnul khatimah, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma